Jadi boneka-boneka yang berasal dari mayat ini diajaknya ngobrol sama dia. Dia diajak ngobrol sama dia, dibeliin buku sama dia, dibacain buku cerita sama dia. Sebagian juga dimasukkan alat musik ke dalam tubuh sang mayat itu supaya seolah-olah mayat ini mengeluarkan musik atau bernyanyi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channelnya Mr. Abu. Thank you guys buat kalian yang masih stay menemaniku di sini. Buat kalian pendatang baru atau pertama kali menonton videoku ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini ya. Oke guys, berbicara tentang hobi, ada beberapa orang yang suka mengkoleksi boneka-boneka, baik itu dari perempuan ataupun dari lelaki. Boneka-boneka yang sudah terkumpul cukup banyak itu kemudian ia nasi goreng. Tapi guys, apa jadinya kalau misalkan boneka yang dikoleksi itu berasal dari mayat-mayat? Oke guys, langsung saja. Ini dia 7 fakta tentang Anatoly Moskvin, sang kolektor boneka yang berasal dari mayat. Fakta pertama guys, jadi nama lengkap si Anatoly Moskvin ini adalah Anatoly Yuryevich Moskvin. Dia lahir pada tanggal 1 September 1966 di Gorky, Uni Soviet. Jadi guys, si Anatoly ini adalah seorang ahli filologi atau ahli bahasa teks maupun naskah. Selain itu guys, si Anatoly juga merupakan seorang sejarawan yang berasal dari Nizhny Novgorod guysku semua. Fakta keduanya guys, yaitu tentang pendidikan si Anatoly ini. Jadi guys, Anatoly Moskvin ini lulusan dari Universitas Negeri Moskow. Dia mengambil jurusan sejarah dan cerita rakyat Celtic, bahasa dan linguistik. Yang anehnya guys, si Anatoly ini sangat tertarik terhadap kuburan, ritual pemakaman, kematian, dan okkultisme atau hal-hal yang berbau dengan supranatural. Yang kerennya dari dia ini guys, dia memiliki perpustakaan pribadi dengan jumlah keseluruhan koleksi buku, jurnal maupun tulisannya, yaitu sebanyak 60.000 buku dan dokumen. Selain itu guys, si Anatoly ini digambarkan sebagai seseorang yang sangat jenius dan eksentrik. Fakta ketiga guys, tentang kehidupan si Anatoly. Jadi si Anatoly ini sangat suka berkeliaran di area perkuburan bersama kawan-kawannya. Aneh kali ya kan, sukanya berkeliaran di kuburan. Sunyi lah kuburan, ya nggak ada suara-suara. Jadi guys, pertama kali si Anatoly ini menyukai atau tertarik terhadap orang mati atau mayat, yaitu pada suatu ketika dia ini kan lagi berkeliaran di area perkuburan bersama kawan-kawannya. Pas dia lagi main-main di area perkuburan guys, rupanya nggak sengaja ditengoknya lah ada ritual pemakaman seorang gadis yang bernama Krasnaya Etnas yang berusia 11 tahun. Nah dari situ dia kemudian udah penasaran, dihampirinya lah ya kan. Pas waktu dihampirinya guys, rupanya entah sengaja atau nggak sengaja ada orang dewasa yang mendorong dia, kemudian disuruh cium bagian wajah si mayat gadis tersebut sebagai penghormatan terakhir gitu guysku. Mungkin kurasa sama yang ngadakan ritual pemakaman ini, dia ini salah satu anggota, makanya disuruh ya kan. Dah tuh dicium lah sama dia area wajahnya ya kan. Udah dicium sama dia guys, nggak bisa dilupainnya. Dari situlah awal-awalnya benih-benih ketertarikan dia kepada mayat atau orang-orang mati ini muncul ke permukaan. Dan guys, di kehidupan dewasanya dia tinggal di area terpencil, nggak pernah pacaran, nggak pernah menikah, dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya. Kalau masalah pekerjaannya guys, nggak kaleng-kaleng dia ini. Dia pernah bekerja di Nizhny Novgorod Linguistic University. Kemudian pernah bekerja di Institute of Foreign Language. Kemudian dia juga merupakan seorang ahli filolog, menguasai 13 bahasa, penulis majalah, penulis jurnal, penulis berita di koran-koran, pernah menjadi seorang jurnalis. Nah guys, dia juga merupakan seorang ahli nekropolis atau ahli pemakaman. Udah dewasa dia guys, ketertarikan dia terhadap mayat-mayat atau orang mati ini makin menjadi-jadi. Saking menjadi-jadinya guys, dia rela untuk berjalan dari satu area perkuburan ke area perkuburan lainnya untuk melihat kuburan-kuburan tersebut. Kemudian guys, ketika dia lelah, dia akan minum air yang ada di kubangan-kubangan atau air-air yang tergenang. Kemudian dia nggak pulang ke rumah. Kalau misalkan dia udah lelah dan mau istirahat, tidurlah dia di gubuk-gubuk yang ada di situ atau di peti mati yang sedang tidak terpakai guys semua. Ngeri kali ya kan, demi ketertarikan rela melakukan apapun. Nah guys, fakta keempat tentang si Anatoly adalah awal mulanya dia ini menjarah makam atau mencuri mayat-mayat.
Nah guys, suatu ketika si Anatoly ini sangat ingin mengadopsi seorang anak, tapi sama orang tuanya ini dilarang karena menurut orang tuanya si Anatoly ini penghasilannya itu belum cukup untuk menghidupi anak-anak. Seperti itu guys. Tapi guys, nggak putus asa dia. Kemudian tiba-tiba timbullah ide, ya udah nggak dikasih aku adopsi anak, aku curilah mayat-mayat, aku jadikan boneka, aku adopsilah sama aku, ya kan. Gila dia kan, gila. Gak ada kerjaan lain dia, gila pokoknya. Nah guys, jadi sebenarnya dia ini mencuri mayat-mayat tersebut kemudian dijadikan boneka bukan tanpa sebab. Kurasa dia ini kesepian nih, akan mau adopsi anak nggak dikasih, mau nikah pun pernah gagal. Ya udah, alternatif lain ya udahlah diambilnya mayat-mayat kemudian dijadikan boneka, ya udah ditaruhlah di apartemennya untuk jadi teman hidupnya. Nah guys, awal mulanya ketika dia sedang duduk di area pemakaman tanpa sengaja, kemudian dia katanya mendengar suara minta tolong yang berasal dari dalam kuburan. Katanya suara-suara tersebut meminta agar dikeluarkan dan dihidupkan kembali oleh si Anatoly ini. Katanya kayak gitu guys, katanya. Udah tuh guys, udah didengarlah suara-suara itu, merasa terpanggil lah dia, ya kan, merasa terpanggil. Ya udah, disitulah mulai pertama kali dia menjarah makam-makam atau pekuburan-pekuburan yang ada di dekat tempat tinggalnya. Usia mayat yang dicuri sama dia ini pun bervariasi guys, dari usia 3 tahun sampai dengan usia 36 tahun. Nggak ada kerjaannya dia, ya kan, udah bagus-bagus kerjaannya, jadi dosen, jadi jurnalis, penulis majalah, penulis buku, ya kan. Gara-gara ketertarikan ini terhadap orang mati, ambiar semuanya, hancur semuanya. Nggak open lagi lah dia, kurasa, sama pekerjaan dia ya. Sibuklah dia sama mayat-mayat ini. Nah guys, setelah dia mencuri mayat-mayat dari dalam kuburan-kuburan itu, diambillah, dibuatlah jadi mumi. Jadi alasan dia ini adalah upaya melestarikan mayat-mayat itu. Jadi guys, dia mengeringkan mayat-mayatnya ini dengan menggunakan kombinasi garam dan larutan soda kue. Udah guys, udah dibalurkan seluruh tubuh mayat itu dengan campuran garam sama soda kue ini, nggak langsung dibawa pulang guys. Jadi dikeringkan dulu sama dia, tapi disimpan di area perkuburan yang menurut dia aman untuk disimpan. Dah tuh guys, udah kering mayatnya itu, dibawa pulang lah sama dia, digotong ke apartemennya. Sampai ke apartemennya disulap lah jadi boneka. Menurut dia guys, kalau menggunakan jasad asli si mayat ini nggak menarik, karena kan makin lama kulitnya itu kan makin susut, ya kan. Karena kan dia jadi mumi, otomatis makin lama makin susut, makin mengering. Udah nggak kehabisan akal dia guys, ambillah potongan-potongan kain, kemudian dibungkuslah badan si mumi-mumi ini atau si mayat-mayat ini yang udah dikeringkan dengan menggunakan kain-kain tersebut. Nggak sampai di situ aja, diambillah potongan-potongan kain, potongan-potongan bantal, dimasukkan ke dalam rongga-rongga tubuh si mayat ini supaya terlihat padat, terlihat menarik, terlihat empuk mungkin ya. Lihat kenyal, waktu dipegang-pegang terlihat empuk gitu kan. Kalau misalkan boneka kan kalau ditekan-tekan gitu kan empuk ya kan. Nggak sampai di situ aja guys, kemudian boneka-boneka mayat ini dihias sama dia. Ada yang dikasih kutek, dibeliin kuku palsu, besok dicat ya kan, kukunya dicat dengan cat kutek kuku. Kemudian sebagian juga dipasangkan wig yang warnanya cerah-cerah supaya katanya terlihat lebih menarik. Nah guys, hal inilah yang kemudian membuat seolah-olah boneka-boneka yang berasal dari mayat itu adalah boneka sungguhan. Boneka-boneka sungguhan yang ukurannya jumbo atau besar. Nggak cuma dikoleksi gitu aja guys. Jadi boneka-boneka yang berasal dari mayat ini diajaknya ngobrol sama dia. Anak-anak, hari ini mau makan apa ya? Ntar uncle beliin. Dia diajak ngobrol sama dia, dibeliin buku sama dia, dibacain buku cerita sama dia. Sebagian juga dimasukkan alat musik ke dalam tubuh sang mayat itu supaya seolah-olah mayat ini mengeluarkan musik atau bernyanyi sendiri. Selain itu dirayakan juga hari ulang tahunnya, diajaknya liburan bersama dia. Cobalah kalian bayangkan guys, diajak liburan. Yang heran aku kok seandainya dia ini liburan keluar kota atau mengharuskan dia naik pesawat. Kayak mana lagi seolah-olah itu boneka-boneka yang berasal dari mayat, iya kan? Cobalah kalian pikirkan, betul apa enggak yang aku bilang? Betul, dia ini sakit jiwa. Kalau orang normal nggak mungkin diajak bicara boneka, dan yang paling nggak mungkin lagi membuat mayat itu menjadi boneka atau membuat boneka yang berasal dari mayat. Sakit jiwa dia, memang gila aku rasa. Kalian jangan ada yang niru perbuatan dia ya guys semua. Kalau kalian mau niru ya udah silahkan kalian tiru, tapi konsekuensinya kalian ditangkap, kemudian dikucilkan, dicemooh, keluarga kalian bakal malu, pokoknya semuanya bakal hancur guys semua. Oke guys, fakta ke-6 adalah si Anatoly ini ya ditangkap, apalagi udah ketahuan ya pasti ditangkap lah ya kan. Jadi guys, setelah 10 tahun dia menggeluti dunia perbonekaannya itu, ya udah ditangkap lah. Tapi guys, pertama-pertama polisi nggak curiga karena
reputasi dia sebagai dosen, ya kan? Dia terpandang, kemudian dia adalah seorang dosen. Menurut polisi nggak mungkin dia melakukan hal tersebut. Tapi makin kemari makin terendus. Kenapa? Karena banyak area-area pemakaman yang rusak. Terus model kerusakannya itu sama, pola-pola galinya juga sama, katanya gitu. Udah itu, kemudian berkunjunglah polisi ini ke apartemennya si Anatoly. Udah sampai di apartemennya. Sampai di apartemennya, guysku semua, ditengoklah ada 29 boneka yang berasal dari tubuh mayat. Tapi guys, polisi ini percaya nggak hanya 29 itu aja, nggak mungkin cuma 29. Karena apa? Karena kuburan-kuburan rusak lebih dari 29. Kemungkinan besar guys, lebih dari 150. Bisa jadi, ya kan, sesuai dengan tekniknya. Jadi mayat yang udah dicuri sama dia nggak langsung dibawa pulang ke rumah, dikeringkan dulu, ditaruh di area pemakaman, ya kan guysku semua. Tapi guys, di referensi lain menyebutkan bahwa si Anatoly ini tertangkap karena laporan dari orang tuanya. Jadi guys, suatu ketika orang tuanya ini berkunjung ke apartemennya si Anatoly. Udah berkunjung, kemudian pas masuk ditengoklah kok ada boneka-boneka besar ini, kok agak seram boneka-bonekanya, kok agak menakutkan, kok agak mirip-mirip manusia gitu. Keluarlah orang tuanya ke kantor polisi, dilaporlah si Anatoly ini sama orang tuanya sendiri guys. Ya iyalah guys, cobalah seandainya kalian berkunjung ke rumah si Anatoly itu, kalian tengoklah itu boneka-boneka yang berasal dari mayat. Pasti guys, suasananya akan berbeda ketika kita duduk dengan boneka yang asli atau boneka yang berasal dari mayat-mayat itu guys. Pasti beda, ya kan? Lalu guys, beberapa referensi lain menyebutkan bahwa total mayat yang dicuri sama si Anatoly Moskvin ini sekitar 750 mayat. Mantap kali, ya kan? Kayak mana lah cara dia nyembunyikan, ya kan? Kurasa kalau misalkan ditaruh di area pekuburan nggak mungkin nggak curiga orang-orang, pasti dicarinya keliling-keliling daerah situ, ya guys ya. Ditangkap si Anatoly ini guys, heboh lah Rusia guys. Iyalah, karena kan dia ini seorang dosen terpandang pula, ya kan? Weh, Anatoly ditangkap weh. Anatoly mana? Anatoly Moskvin. Iya, Anatoly Moskvin. Yang mana, yang sejarawan itu? Iya, yang ahli filologi itu. Iya. Ya ampun, kok bisa dia ditangkap? Iya, karena dia menjarah mayat. Ya ampun, menjarah mayat ya. Menjarah mayat. Kemudian mayat-mayatnya itu dijadikan boneka, nggak cuma dijarah aja weh. Ya ampun, gila, dia sakit jiwa kurasa. Jadi guys, gara-gara perbuatannya ini banyak julukan yang diterima sama dia. Yang pertama ada majikan mumi, kemudian sang pembuat boneka, dan yang paling parah adalah perfumer guysku semua. Nah selain itu guys, setelah kasus dia ini terdengar oleh semua sejarawan yang collab penelitian sama dia atau yang kolaborasi melakukan penelitian sama dia guys, membatalkannya. Majalah-majalah atau surat kabar yang ingin mengangkat hasil penelitiannya ini kemudian membatalkan. Pokoknya semua yang kerja sama-sama dia guys, ya udahlah, assalamualaikum, ya kan, ditinggalkan semua, nggak mau lagi berhubungan sama dia. Kalau enggak ya imbasnya bakal dikucilkan juga kayak dia. Itulah, ya kan guys, sudah bagus-bagus kerjanya. Gara-gara ketertarikannya kepada mayat ini, ambiar semuanya, ya kan. Nggak berlaku lagi, dikucilkan, dicemooh, malu-maluin keluarga. Pokoknya lengkap lah, paket komplit, ya kan guysku semua. Oke guys, fakta terakhir tentang si Anatoly ini yaitu pidananya. Guys, kemudian dia ini didakwa berdasarkan pasal 224 KUHP tentang penistaan kuburan dan mayat. Guys, kemudian dia ini dibawa ke psikiater. Guys, kemudian dia diputuskan menderita penyakit skizofrenia atau gangguan mental paranoid. Kemudian gara-gara ini guys, pengadilan menganggap bahwa si Anatoly ini tidak layak untuk diadili karena dia mengidap gangguan kejiwaan. Kemudian guys, dia ini diputuskan hukuman perawatan kejiwaan. Nah guys, jadi setiap permohonan pembela untuk memperpanjang masa perawatannya ini selalu diterima. Kenapa? Karena makin kemarin makin kelihatan kalau dia ini memang sakit jiwa. Ya memanglah sakit jiwa, ya kan? Oke guys, itulah pembahasan tentang 7 fakta mengenai Anatoly Moskvin, sang kolektor boneka yang berasal dari mayat. Nah guys, coba dulu kalian tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang si Anatoly Moskvin ini guys. Nah seperti biasa, jika kalian ingin memberikanku saran silahkan, jika kalian ingin memberikanku komentar silahkan. Atau jika kalian ingin menceritakan ada fakta-fakta lain yang terlewatkan olehku mengenai si Anatoly Moskvin ini guys, silahkan gaskan di kolom komentar ya. Nah guys, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Kemudian jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mengetahui jika aku mengupload video terbaruku. Nah guys, jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat juga, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kalian. Kenapa? Supaya nggak kalian aja yang tahu tentang kasus ini, supaya kawan-kawan kalian pun tahu lah eceknya, ya kan? Oke guys, sampai di sini dulu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.